Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pajak. Pada video pembelajaran kali ini Anda akan mulai mempelajari bagaimana cara menghitung pajak. Jika pada video-video pembelajaran sebelumnya Anda mempelajari berbagai macam teori tentang perpajakan dan teori tentang hukum pajak, maka pada video pembelajaran kali ini Anda akan mempelajari bagaimana cara menghitung pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan? Pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jadi objek pajaknya jelas, yakni penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pajak penghasilan sendiri dibagi menjadi pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Nah, tapi pada kali ini yang akan Anda pelajari adalah bagaimana cara menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21. Di mana pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan atau jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Dan lebih spesifik lagi, cara menghitung PPh pasal 21 ini akan difokuskan pada PPh 21 bagi pegawai tetap, karena ada cara menghitung PPh 21 bagi pensiunan, ada juga menghitung PPh 21 bagi badan usaha. Nah, tapi yang akan kita fokuskan di video pembelajaran kali ini adalah bagaimana cara menghitung pajak PPh 21 bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan rutin. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum lebih jauh Anda mempelajari bagaimana cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah istilah penghasilan kena pajak yang disingkat dengan PKP. Penghasilan kena pajak. Dari istilahnya saja sudah bisa kita tebak, sudah bisa kita kira-kira bahwa penghasilan itulah yang kemudian dipungut pajak, ya. Penghasilan kena pajak. Apa yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, jadi pajak penghasilan itu dihitungnya dari besaran besaran penghasilan kena pajak. Nah, untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, maka caranya adalah untuk mendapatkan penghasilan kena pajak itu caranya adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, ini ada istilah lagi PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan kebalikannya dari PKP. Penghasilan tidak kena pajak. Kalau PKP adalah penghasilan kena pajak, ya, di mana penghasilan itu yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Sedangkan PTKP itu adalah pajak yang penghasilan yang dianggap tidak kena pajak, penghasilan yang dikecualikan dari penghitungan pajak. Menurut pasal 16 ayat 2 Jungto pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, PKP untuk wajib pajak orang pribadi, jadi dia hanya sendiri, single, tidak punya istri, tidak punya anak, maka besarnya PTKP adalah 15.840. Maksudnya begini,
jika misalnya ada seorang wajib pajak yang memiliki penghasilan neto, penghasilan bersih, penghasilan netonya misalnya selama setahun adalah 30 juta misalnya. Penghasilan netonya 30 juta. Nah, untuk menghitung PKP, maka penghasilan neto itu dikurangi dengan PTKP. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP untuk menghasilkan PKP. Jadi 30 juta dikurangi 15.840. Hasilnya itu adalah penghasilan kena pajak. Atau misalnya ada seorang wajib pajak yang dia sudah menikah. Ya, dia sudah menikah. Maka PTKP-nya semakin besar lagi. Berapa PTKP-nya? Karena dia wajib pajak orang pribadi dan sudah menikah, maka 15.840 ditambah 1.320. Jadi berapa tuh? 17 juta ya, 160.000. 17 juta 160.000 didapat dari 15.840.000 ditambah 1.320.000. Jadi 30 juta dikurangi 17.160.000. Tetapi yang perlu Anda perhatikan bahwa PTKP-nya ini, ya, besarnya PTKP ini berubah-ubah. Besarnya PTKP itu berubah-ubah, ya, di mana pada tahun 2013 berubah, 2015 berubah, dan terakhir adalah 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 PMK 010/2016. Di mana PTKP wajib pajak orang pribadi yang single belum menikah dia adalah 54 juta. Kalau dia sudah punya istri maka 54 juta ditambah 4,5 juta. Kalau dia punya anak satu maka 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 4,5 juta lagi. Ya. Jadi PTKP itu adalah perkiraan penghasilan dari wajib pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 1 tahun, ya. Jadi itu adalah unsur objektifnya. Unsur subjektifnya bahwa orang itu punya penghasilan misalnya. Tetapi unsur objektifnya harus dilihat apakah orang berapa besar tanggungan yang harus dia tanggung selama setahun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama setahun. Nah, PTKP itulah yang kemudian dianggap sebagai pengeluaran kebutuhan dia selama setahun, ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang menjadi tanggungannya adalah anak, istri, ya, anak paling banyak 3 orang. Jadi yang ditanggung, yang dianggap masuk dalam tanggungan itu adalah anak 3 orang maksimalnya jumlahnya. Jadi kalau misalnya ada seorang wajib pajak memiliki penghasilan, dia menikah, berarti PTKP-nya 58.500.000 didapat dari 54 juta ditambah 4,5 juta. Kalau dia punya anak satu maka ditambah 4,5 juta lagi. Jadi berapa tuh? 63 juta. Ya, jadi 54 juta ditambah 4,5 ditambah 4,5 lagi. Jadi total 63 juta untuk PTKP orang yang sudah menikah dan punya anak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, Anda juga perlu memahami berapa besarnya tarif pajak PPh 21. Ya. Seperti dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya terkait dengan tarif pajak, PPh bagi wajib pajak orang pribadi itu dikenakan tarif progresif, tarif yang terus meningkat, ya, tarif yang meningkat, bukan degresif, ya. Kalau degresif menurun. Tarif progresif artinya semakin besar
penghasilan kena pajak seseorang dikenakan pajak dengan tarif yang semakin besar pula. Ya. Penghasilan 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada orang penghasilan kena pajaknya itu adalah 70 juta, ya. Penghasilan kena pajaknya adalah 70 juta. Berapa tarif tarif pajak mana yang akan digunakan? 5% atau 15%? Barangkali Anda akan menganggap bahwa ini seharusnya dikali 15% dikali 70 juta, karena di sini di atas 50 juta sampai 250 juta itu dikali 15. Nah, ini yang salah. Ini tidak benar, ya. Yang benar adalah tadi 70 juta, ya. 70 juta, ya. Yang 50 jutanya itu dikali 5%. Ya. Sedangkan 70 dikurangi 50 masih ada 20 juta lagi. Nah, inilah yang kemudian yang 20 juta ini dikali 15%. Jadi sini kan untuk penghasilan 0 sampai 50 juta itu dikalikan 5% ya. Sudah, berarti 50 juta dikali 5%. Setelah 50 juta sampai 250 juta itu dikali 15%. Jadi di sini 70 dikurangi 20, sisanya 20 juta dikali 15%. Contoh lain misalnya 100 juta, ya. Ada penghasilan kena pajaknya itu 100 juta. Ya. Maka yang 50 jutanya itu dikali 5%. 100 dikurangi 50 itu masih sisa 50 juta dikali 15%. Oke, sekarang kalau misalnya 250 juta PKP-nya, ya. 250 juta PKP-nya. Maka yang 50 juta 50 juta itu dikali 5%, sedangkan yang 250 dikurangi 50 berarti 200 juta itu dikali 15%, ya. Ini cara menghitung tarif PPh, ya, pajak penghasilan. Semoga Anda bisa memahaminya. Oke, kita lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kemudian langkah-langkah atau cara menghitung pajak penghasilan PPh 21 untuk pegawai tetap. Yang pertama yang harus Anda lakukan, ya, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda terlebih dahulu harus mencari penghasilan bruto yang diterima dan diperoleh selama 1 bulan, ya, di mana komponen penghasilan bruto itu terdiri dari gaji pokok, ya, dan segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur, ya, overtime, dan pembayaran sejenis, ya. Jadi misalnya ada orang punya penghasilan 3 juta, dia ada tunjangan makan selama sebulan tuh 500.000 misalnya. Maka penghasilan brutonya adalah 3 juta ditambah 500.000, 3,5 juta. Lalu yang kedua, mohon diperhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jasa kecelakaan kerja, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, premi jaminan kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, itu merupakan
tambahan penghasilan bagi pegawai. Jadi misalnya jika ada orang gaji 3 juta, dia tunjangan makan misalnya 100.000, berarti sudah 3.100.000. Ditambah perusahaannya ikut program BPJS Ketenagakerjaan, dan di situ yang diprogramkan adalah jaminan kematian misalnya, ya, di mana jaminan kematian dibayar, ya, pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari 3 juta dari gaji atau upah pokok, ya, gaji pokok. Maka penghasilan brutonya adalah 3 juta ditambah 100.000 tadi tunjangan makan, ditambah 0,3% dari 3 juta. Itulah kemudian didapat penghasilan bruto. Berlaku juga ketentuan yang sama juga diberlakukan bagi premi asuransi kesehatan lain, ya, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, ya, yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi. Jadi selama premi itu dibayar oleh perusahaan, oleh pemberi kerja, maka itu masuk ke dalam penambah penghasilan, ya, untuk menghitung penghasilan bruto. Tapi mohon diingat, khusus untuk premi jaminan hari tua atau JHT, ya, atau iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja itu tidak masuk ke dalam komponen penambah penghasilan, karena pengenaan pajaknya nanti baru akan dilakukan pada saat karyawan menerima pensiunan atau menerima dana JHT. Jadi ketika ada perusahaan yang memprogramkan JHT dan membayarkan premi JHT itu kepada BPJS, maka itu tidak menjadi, yang dibayar oleh perusahaan itu tidak dimasukkan ke dalam komponen penambah. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba langsung masuk ke contoh. Bambang, ya, seorang pegawai bernama Bambang menikah tanpa anak, jadi belum punya anak. Dia merupakan pegawai pada perusahaan A. Dia memperoleh gaji sebulan 7 juta. Di mana perusahaan tempat dia bekerja mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,54% dan 0,30% dari gaji. Jadi untuk JKK-nya 0,54, JK-nya itu 0,3 dari gaji, ya, persen dari gaji. Lalu perusahaan juga menanggung iuran JHT. Nah, ini berarti iuran JHT-nya dibayar oleh perusahaan setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambangnya sendiri membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Jadi untuk iuran JHT-nya itu ada 3,7% dibayar oleh perusahaan, 2% itu dibayar oleh Bambang sendiri. Lalu perusahaan A membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan 200.000. Nah, ini sini iuran pensiun yang dibayar oleh perusahaan sebesar 200.000. Di sisi lain Bambang juga membayar iuran pensiun sendiri, dia menyetorkan sendiri ke dana pensiun sebesar 100.000 setiap bulan. Nah, bagaimana cara kemudian kita mencari atau menghitung penghasilan bruto? Ingat, penghasilan bruto itu terdiri dari gaji pokok, ya, ditambah dengan tunjangan-tunjangan kalau misalnya ada. Nah, pertanyaannya di sini ada nggak tunjangan? Ya, tidak ada keterangan tunjangan, berarti tidak dimasukkan. Lalu premi yang dibayar oleh perusahaan, ya, premi jaminan sosial yang dibayarkan oleh
perusahaan. Di sini yang dibayarkan oleh perusahaan apa? JKK, ya, JK, dan JHT. Ada 3 yang dibayar oleh perusahaan. Ada JKK, ada JK, dan ada JHT. Nah, pertanyaannya apakah ketiganya masuk semua? Tidak, karena di sini ada JHT yang dibayar oleh perusahaan itu tidak masuk ke dalam faktor penambah gaji, ya. Jadi yang dimasukkan hanya JKK dan JK. 0,54% dari gaji pokok, ya, berarti dikali 7 juta. Kalau premi jaminan kematian 0,3% dikali 7 juta, hasilnya adalah 21.000. Lalu kemudian ketiga komponen ini dijumlah sehingga menghasilkan penghasilan bruto Rp7.058.800. Itu cara menghitung penghasilan bruto. Sampai sini semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Apakah sudah selesai sampai di sini? Tidak. Masih ada langkah berikutnya. Yang jelas kita sudah dapat penghasilan bruto. Nah, yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung jumlah penghasilan neto selama sebulan. Ya, caranya adalah dengan mengurangi penghasilan bruto dengan faktor pengurang. Yang tadi ada faktor penambah, sekarang ada faktor pengurang. Apa saja faktor pengurangnya? Faktor pengurangnya adalah biaya jabatan, iuran pensiun, iuran JHT yang dibayar oleh pegawai, ya, yang dibayar oleh pegawai. Lalu biaya jabatan itu besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, bukan dari gaji pokok, ya, diingat. 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 500.000 sebulan. Jadi kalau misalnya 5% dikali penghasilan brutonya itu 600.000, maka yang digunakan adalah 500.000 karena maksimal adalah setinggi-tingginya adalah 500.000. Nah, jadi setelah kita mendapatkan penghasilan bruto, baru kita hitung penghasilan netonya. Dari mana cara kita mendapatkan penghasilan neto? Dari penghasilan bruto dikurangi faktor pengurang. Apa saja faktor pengurang itu? Pertama adalah biaya jabatan. Yang kedua adalah iuran pensiun atau iuran JHT, ya, atau iuran pensiun atau iuran JHT yang dibayar oleh pegawai, bukan yang dibayar oleh perusahaan. Nah, coba kita lanjutkan penghitungan tadi. Penghasilan brutonya adalah 7.058.800. Nah, kita cari faktor pengurangnya dulu. Ya. Biaya jabatan, ya. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto di sini. Ya. Hasilnya ini sudah ada. Lalu iuran JHT, ya. Tadi kan ada dikatakan bahwa Bambang juga membayar sendiri iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok, ya. 2% dari 7 juta adalah 140.000. Lalu disampaikan lagi Bambang juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Jadi di jumlah kemudian kita temukan faktor jumlah faktor pengurangnya, yakni 592.940 rupiah. Nah, kemudian kita cari penghasilan netonya dengan cara penghasilan bruto dikurangi faktor pengurang tadi, ya. Didapat 6.465.860. Sampai sini kita sudah mendapatkan penghasilan neto. Lalu selanjutnya rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah kita dapat penghasilan neto sebulan, ya, ini kan penghasilan neto sebulan ini.
Maka yang kita harus cari adalah penghasilan neto setahun. Caranya ya mudah saja. Penghasilan neto sebulan ya dikali 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari ya. Jadi dia mulai bekerjanya bulan Januari, maka penghasilan neto setahunnya itu dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai itu mulai bekerja. Jadi kalau misalnya dia mulai bekerja bulan Februari, maka dikalinya 11 saja, bukan dikali 12. Kalau dia mulai bekerja bulan April, maka dikali 12 dikurangi 3, 9 ya, 9 dikali 9 saja. Nah, setelah kita mendapatkan penghasilan neto setahun, maka yang harus kita cari adalah penghasilan tidak kena pajaknya. PTKP-nya berapa? Ya. Karena apa? Karena kita nantinya akan mencari PKP, penghasilan kena pajak. Untuk bisa mendapatkan penghasilan kena pajak, kita harus tahu berapa penghasilan netonya dan berapa penghasilan tidak kena pajaknya. Baru kita bisa menghitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan pajak ya, penerapan dasar pengenaan pajak. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita coba lanjutkan lagi contohnya tadi. Kita tadi sudah dapat penghasilan neto per bulannya adalah 6 juta, maka dikali 12 hasilnya sekian. Lalu tadi saya bilang menghitung PTKP ya. Dia wajib pajak orang pribadi 54 juta, dia sudah menikah ditambah 4,5 juta, tapi dia belum punya anak, makanya sudah cukup sampai di sini, maka PTKP-nya adalah 58.500.000 rupiah. Nah, kita cari PKP-nya, penghasilan kena pajaknya berapa? Penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Hasilnya pajak kena penghasilannya adalah 19 juta rupiah. Sampai sini semoga Anda bisa paham ya. Kalau dia ini misalnya punya anak, maka 58.500 tadi ditambah 4,5 juta lagi. Gitu. Hasilnya 63 juta. Ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, langkah selanjutnya adalah Anda hitung pajak penghasilan pasal 21-nya dengan cara menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH ya, tadi yang lapisan tadi. Kita kembali saja, coba kita lihat. Nah, ini sini. Ini tarif pajaknya. Kita lihat PKP-nya berapa? Ya, kita lihat PKP-nya adalah 19 juta. Ya. PKP-nya 19 juta, maka cara menghitung PPH-nya adalah 19 juta dikali tarifnya tadi 0 sampai 50 juta itu dikali 5%, hasilnya sekian. Ini adalah PPH 21, pajak PPH 21 yang terutang selama setahun. Nah, kemudian kita cari berapa PPH 21 per bulannya? Ya tinggal dibagi 12. Ya. Tinggal dibagi 12. Kalau tadi faktor pengalinya adalah 9 bulan, maka dibagi 9 saja. Ya. Ini hasilnya. Nah, ini kalau Bambang itu punya NPWP. Ya. Kalau tidak punya NPWP, ya, kita perhatikan di sini. Jika penerima penghasilan belum memiliki NPWP, maka terdapat peningkatan tarif pajak sebesar 20% sebagai denda. Sehingga cara menghitungnya adalah pajak PPH 21
per bulan yang punya NPWP dikali 120% karena dia tidak punya NPWP. Ya. Lebih mahal 20% dari PPh 21 yang punya NPWP. Caranya adalah tadi 120% dikali PPh 21 per bulan. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau Bambang dia punya NPWP, maka inilah yang lingkaran inilah pajaknya. Ini kalau punya NPWP. Yang ini adalah pajak ketika Bambang tidak punya NPWP. Kira-kira begitu yang bisa saya jelaskan bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap. Saya berharap apa yang saya jelaskan ini benar-benar bisa Anda pahami dan nantinya bermanfaat bagi Anda ke depannya. Akhir kata, selamat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.